Timnas Indonesia U23 langsung mematangkan persiapan guna menghadapi ajang kualifikasi Piala Asia U23. Sebab Garuda Muda hanya merebutkan satu posisi teratas bersama Korea Selatan di grup J. Demi memuluskan ambisi tersebut, skuad Garuda Junior dikabarkan akan memanggil beberapa pilar yang sebelumnya menjadi langganan di timnas senior. Salah satunya ada Rafael Struijk yang bakal menemani Jens Reven di pos lini serang. Cetak gol coba merangkum ngerinya skuad Timnas Indonesia U23 sebagai berikut. Dapat limpahan kekuatan Timnas Senior. Timnas Indonesia U23 mulai menggembleng persiapan jelang lanjutan kualifikasi Piala Asia. Bekal awal ini sengaja dipersiapkan demi menggapai target tinggi dari PSSI. Skuad Garuda Muda ditargetkan lolos ke putaran final yang digelar di Arab Saudi. Apalagi tim besutan Gerald van den Berg harus melewati persaingan ketat dari kontestan grup J. Pasalnya cuma ada satu tiket lolos yang harus diperebutkan kontra Makau, Laos, dan Korea Selatan. Sementara hanya ada 4 tim peringkat kedua terbaik yang bisa lolos dari total 11 grup. Tentunya Korea Selatan menjadi hadangan paling sukar bagi pasukan merah putih. Terlebih, skuad Taeguk Warriors kabarnya bakal dipimpin langsung oleh Shin Tae-yong. Oleh sebab itu, skuad Garuda Muda langsung dijadwalkan menjalani pemusatan latihan mulai 25 Agustus. Keseriusan Gerald van den Berg makin kentara dengan rencana pemanggilan Rafael Struijk. Penyerang 22 tahun ini sebelumnya sempat dihujat karena tersisih dari skuad senior. Dirinya nggak masuk daftar 27 pemain yang dibawa Patrick Kluivert untuk FIFA Matchday bulan September. Alhasil muncul anggapan kalau sang bomber bakal dipersiapkan untuk membela timnas U23. Rumor ini juga dibenarkan tim Dewa United yang mengunggah poster Elkelmer bertuliskan Garuda Calling. Bahkan pelatih Jan Olde Rikring juga mengonfirmasi pemanggilan Rafa. Untuk timnas Indonesia U23, Rafael Struijk juga mendapat panggilan, tutur Jan Olde dalam sesi konferensi pers. Di sisi lain, Ivar Jenner juga kabarnya masuk skema Gerald van den Berg untuk kualifikasi Piala Asia U23. Sama seperti Struijk, Jenner juga tersisih dari skuad utama asuhan Patrick Kluivert. Sumarji selaku manajer timnas juga membenarkan pemindahan Jenner ke skuad Garuda Muda. Ivar tidak dipanggil tim senior karena akan bermain buat timnas U23. Kombinasi potensial Struijk dan Reven di lini serang. Kehadiran para bintang timnas senior diharapkan bisa memuluskan langkah Garuda Muda, terutama Rafael Struijk yang bisa diduetkan bersama Jens Reven. Kedua pemain ini diprediksi bisa menopang peran satu sama lain dengan kombinasi permainannya. Struijk dapat menjadi pemantul sekaligus pembuka ruang bagi Reven. Gaya main ngotot dan visi bermainnya juga bisa memanjakan Reven yang punya insting gol gila. Tak cuma itu, kemampuan menembak Elkelmer juga nggak bisa diremehkan. Atribut ini sempat dipamerkan saat menggilas Korea Selatan di Piala Asia U23 2 tahun silam. Selain itu, Rafa berhasil memboyong 2 gol cantik yang menjaga asal Indonesia tetap lolos. Harapannya penampilan ciamik ini bisa kembali tersaji di edisi 2025 kali ini. Keyakinan tersebut juga dituangkan Jan Olde Rikring yang optimis dengan kemampuan Struijk. Bahkan pelatih asal Belanda ini berani pasang badan untuk rekrutan anyarnya tersebut. Menurutnya salah kaprah jika Rafa dihujani kritik pedas karena masih sangat muda. Cukup lucu melihat pemain muda dihujat karena bermain buruk. Saya tidak pernah meragukan kemampuan Rafael. Saya melihatnya setiap hari dan dia punya ruang untuk berkembang, tutur Jan Olde. Selain itu, kehadiran Rafa yang sudah malang melintang di level senior diharapkan bisa mendukung potensi Reven. Bomber 19 tahun ini dibebani jutaan ekspektasi untuk terus meningkatkan performanya. Apalagi Reven sempat menjadi mimpi buruk bagi para rival di ajang ASEAN Championship U23. Dirinya memboyong 7 gol dan menantarkan Garuda Muda lolos ke partai pamungkas. Bahkan ketajaman Reven sempat memicu iri hati dari pendukung tim ASEAN lainnya seperti media Vietnam. Para penggemar sepak bola ASEAN kecewa karena gelar top skor jatuh ke tangan Jens Reven. Pasalnya, timnas Indonesia memainkan pertandingan lebih banyak dari tim lainnya, tulis media Dantri asal Vietnam. Dapatkan sepatu bola dari Breaklight yang lagi diskon besar-besaran. Cek link di bawah ini.
Diperkuat banyak Wonderkid Super League. Gerald Van den Berg dipastikan bakal dimanjakan oleh para pemain potensial dari Super League. Sebelumnya, sang pelatih mengaku sangat pilih-pilih dalam memilih pemain muda. Alasannya, para Wonderkid cenderung memiliki menit bermain yang minim di Liga Indonesia. Apalagi kompetisi Super League sempat mewacanakan kuota 8 pemain asing di dalam starting line-up. Regulasi ini sempat membuat Van den Berg kecewa karena akan mempengaruhi kualitas timnya. Saya pikir itu lelucon, saya pikir harusnya Liga Indonesia lebih mendorong para pemain muda untuk masuk dalam tim utama, ujar sang pelatih. Beruntung peraturan ini langsung direvisi berkat pengaruh besar dari Erick Thohir. Super League akhirnya hanya akan berisi 7 pemain asing di dalam starting utama. Selain itu, tim-tim kasta teratas juga diwajibkan untuk memainkan minimal 1 pemain di bawah usia 23 tahun. Hal ini dilakukan demi bisa menunjang kebutuhan timnas terutama di kelompok umur. Hasilnya, sang pelatih dinilai sukses mendapatkan beberapa pemain yang diinginkannya. Seperti diketahui, sudah ada 6 pemain yang sudah dipastikan bakal dipanggil di ajang kualifikasi Piala Asia. Sebut saja ada Kakang Rudianto dan Robby Darwish dari Persib Bandung. Kedua pemain ini kembali masuk dalam rencana skuad karena konsistensi yang mereka jalani. Salah satunya ada Kakang yang selalu tampil dalam 3 laga awal di semua kompetisi sebagai bek sayap kanan. Selain itu, ada juga beberapa pemain lain yang selama ini selalu mendapatkan pantauan. Mulai dari Doni Tripamungkas dan Raihan Hanan dari Persija Jakarta. Lalu ada juga Tony Firmansyah dan Mikel Tata Alfredo yang membela Persebaya Surabaya. Line up ngeri ditambah keturunan baru. Dengan dukungan skuad yang mumpuni, Gerald Van den Berg disebut bakal lebih leluasa dalam mengatur taktiknya. Pelatih asal Belanda ini diprediksi bakal tetap mengandalkan formasi 4-3-3. Sektor kiper nantinya diperkirakan bakal dijaga oleh Cahya Supriyadi. Pemain kelahiran Karawang ini sudah membuktikan kapasitasnya bersama PSIM Yogyakarta di Super League. Sang kiper sukses mencatatkan 1 clean sheet dari 2 laga yang dijalani. Gawang Supriyadi sendiri tetap akan ditemboki oleh duo kokoh yakni Kakang Rudianto dan Brandon Schuneman. Van den Berg sebenarnya juga bisa memanfaatkan potensi yang ada dalam diri Dion Mark. Pemain yang baru dinaturalisasi ini absen di ASEAN Championship U23 karena performa yang belum memuaskan. Namun Dion sebenarnya tampil cukup baik bersama Nejni Jemegen Junior. Dirinya sukses dipercaya tampil dalam 19 laga serta mengoleksi 2 gol. Kemudian sektor lini tengah masih akan dipercaya oleh Arkan Fikri. Kontribusi pemain Arema FC ini dinilai sangat penting sebagai jenderal lini tengah. Apalagi tugas Arkan nantinya nggak akan terlalu berat jika Ivar jadi bergabung. Pemain FC Utrecht kini bakal semakin memanjakan lini serang Garuda dengan umpan-umpan gemilang. Gak heran duet Rafael Struijk dan Jens Reven di lini serang diprediksi bakal tampil gacor. Buat kamu yang suka olahraga, ada rekomendasi celana olahraga serbaguna yang lagi turun harga. Cek link di bawah ini. Itulah ulasan ngerinya skuad timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad Garuda sukses merebut 1 tiket ke putaran final? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.